Baik, selamat siang semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Fatuk Nutuk, yang sama saya hormati rekan-rekan guru bersama pegawai di SMP Negeri Fatuk Nutuk, singkatnya kita sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang sama saya ayu bahagiakan. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu kegiatan sosialisasi pengimbasan budaya positif. Ada beberapa agenda yang akan kita lewati bersama, seperti yang terpampang di sana, dimulai dari kegiatan pembuka, sambutan dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan ini dengan resmi, kemudian kegiatan intinya sosialisasi, dan acara penutup. Untuk tidak memperpanjang kata, kegiatan ini mungkin kita buka dengan doa. Ibu Gilo, kami minta untuk membawakan kita dalam doa. Kepada Ibu Gilo, dipersilakan. Marilah kita siapkan hati dan batin kita masing-masing untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, syukur berlimpah kami aturkan di hadirat-Mu karena begitu besar cinta, berkat dan rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini sampai saat ini kami masih dapat berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah yang kekal dan kuasa, sekarang kami akan di kegiatan pengimbasan budaya positif. Semoga kegiatan yang kami laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Semua doa dan harapan kami sampaikan kepadamu dengan memuji dan memuliakan nama-Mu ini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Terima kasih kepada Ibu Gilo yang sudah membanggakan kita dalam doa. Baik, materi sosialisasi pada siang hari ini adalah pengimbasan budaya positif. Sebelum kita memulai, mungkin pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Saya Stefanus Ikseran SPD, calon guru penggerak angkatan 7, SMP Negeri Fatuk Nutuk, Kabupaten Melaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak gelombang ke-9. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita mulai dengan materi ini, acara yang berikut ini kita mendengarkan sepatah dua kata dari kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini dengan resmi. Kepada Bapak Kepala, kami persilakan. Baik, selamat siang untuk kita semua. selamat siang. Pak Stef, calon guru penggerak bersama teman-teman guru dan pegawai yang saya hormati. Sekali lagi selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena tuntunan berkat penyertaannya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai dengan saat ini dan juga diberi kesempatan untuk hadir di tempat kita ini, guru-guru ini, guna mengikuti salah satu kegiatan dari program calon guru penggerak Bapak Stef, yakni pengimbasan
pengimbasan budaya positif. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teman kita Pak Stef sementara dalam pendidikan calon guru penggerak, pendidikannya sudah berjalan sekian bulan dan akan berakhir di tahun depan bulan April, akhir bulan April tidak salah. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan schedule, bisa selesai dengan baik. Tentu saja itu yang kita harapkan, dan juga harapan besar bahwa angkatan 9 untuk Kabupaten Malaka ini, berapa orang yang ikut pendidikan, mudah-mudahan bisa semuanya lulus, sehingga bisa mengimbas atau bisa menggerakkan teman-teman guru yang lain di kabupaten kita yang tercinta ini, Kabupaten Malaka. Sebagai informasi juga bahwa kemarin pendaftaran angkatan 10 tidak ada yang lolos untuk Malaka, dan tanggal 27 kemarin sudah penutupan untuk angkatan 11. Dari sekolah kita hanya 1 orang saja yang daftar. Mudah-mudahan juga Ibu Bergita biar bisa lulus sehingga mengikuti jejak dari Pak Stef, mengikuti pendidikan calon guru penggerak atau CGP. CGP ini sangat bermanfaat, di mana kita dilatih khusus untuk bagaimana menjadi guru yang baik. Baik, pada kesempatan ini beliau Pak Stef akan mensosialisasikan pengimbasan budaya positif. Tentu saja bukan hal baru, budaya-budaya positif itu bukan hal baru di sekolah kita. Banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang kita sudah dan pernah kita jalankan, tetapi mungkin kita tinggalkan, apalagi dengan keadaan pembelajaran dalam masa COVID kemarin. Banyak yang kita sudah tinggalkan, kebiasaan-kebiasaan baik, budaya-budaya baik yang sudah kita tinggalkan. Beliau dalam pendidikan calon guru penggerak, mereka memulai kembali kegiatan-kegiatan itu atau kebiasaan-kebiasaan itu, dan salah satu modul dari pendidikan itu, mungkin modul 1.4 itu tentang budaya positif. Dan di sini beliau ingin membagi kepada kita, mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru sekalian, termasuk saya kepala sekolah, bagaimana kegiatan atau kebiasaan-kebiasaan budaya positif yang harus kita jalankan di sekolah sebagai satu lembaga pendidikan. Kita harus jalankan untuk mendidik anak-anak kita, peserta didik kita. Baik, untuk itu tidak memperpanjang waktu karena schedule-nya tadi saya sempat lihat, saya hanya diberi waktu 10 menit saja untuk sambutan pembuka sekaligus membuka kegiatan ini. Baik, mengawali kegiatan ini, terima kasih Pak Stef dan juga teman-teman guru dan pegawai karena kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Baik, dengan demikian maka dengan meminta berkat Tuhan dan juga dukungan dari alam leluhur dan teman-teman sekalian, saya membuka kegiatan pengimbasan budaya positif ini secara resmi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah melakukan kata sambutan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi. Baik, sebelum kita memulai dengan inti materinya tentang budaya positif, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik di sana. Yang pertama, apa makna budaya positif? Yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita? Yang ketiga, sebagai guru, posisi kontrol apa yang sudah kita terapkan di sekolah kita?
Mungkin di pertanyaan pemantik ini dari teman-teman memberikan pernyataan singkat, jawaban singkat terkait pertanyaan pemantik ini, disilakan. Berbicara tentang budaya positif ini berarti berbicara tentang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di sekolah. Tentunya kebiasaan yang positif. Baik, terima kasih. Oke, baik, kepada Bapak Sili, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya kalau berbicara tentang budaya positif terkait pada kurikulum K13, yaitu pada kurikulum itu sudah menekankan adalah pendidikan kepada akhlak dan kepribadian anak-anak. Jadi berbicara tentang dampak budaya positif ini sebenarnya selama ini sudah ada, tapi dalam praktek keseharian itu sesungguhnya tidak berjalan. Oleh karena itu, lewat kesempatan yang sangat berharga ini, saya hanya menyarankan Bapak Stef dapat menekuni pembelajaran budaya positif ini agar dapat bisa membawa satu perubahan yang besar di SMP Negeri Fatuk Mutu. Dan sekali lagi saya hanya menyatakan bahwa saya sangat apresiasi terhadap Pak Stef yang telah mengikuti pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sile yang sudah memberikan sedikit penyegaran untuk kita semua terkait dengan budaya positif dan penerapan budaya positif sejauh ini di SMP Negeri Fatuk Mutu. Ya, dari Bapak Kepsek mau tambahkan, disilakan. Oke, baik, terima kasih. Saya pikir bahwa budaya positif ini nilai-nilai kebiasaan-kebiasaan baik yang perlu kita berikan kepada peserta didik, anak murid. Kita fokus kepada anak murid untuk membangun karakternya menjadi manusia yang berakhlak, berkarakter. Saya pikir setiap kurikulum itu ada, mulai dari kemarin K13, sebelumnya KTSP sampai dengan IKM, kurikulum Merdeka, semuanya ada. Dan seperti yang Pak Sidi sampaikan, mungkin ada beberapa yang kita tidak lanjutkan, seperti bersalaman dengan Bapak Ibu guru saat selesai pembelajaran atau saat kita pulang. Akan tetapi banyak hal yang tetap kita jalankan, kebiasaan-kebiasaan tetap kita jalankan, seperti mengawali pembelajaran dengan doa, mengakhiri dengan doa. Itu kebiasaan-kebiasaan baik yang tetap kita jalankan selama ini. Saya pikir tidak sama sekali kita tinggalkan. Juga kegiatan ekstrakurikuler berjalan, tanggungan-tanggungan di gereja, kegiatan kerohanian, kesenian, itu kita merupakan kebiasaan-kebiasaan baik yang kita jalankan. Jadi tidak sama sekali kita kita tidak jalankan sama sekali. Banyak hal yang kita jalankan. Apel pagi mengawali dengan doa, pembelajaran juga di kelas kita mengawali dengan doa. Itu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita jalankan. Mungkin dari saya tambahan saya pasti. Baik, terima kasih atas tambahan sekaligus penguatan terkait budaya positif dari Bapak Kepsek. Selanjutnya untuk lebih memperdalam tentang materi budaya positif, kita lihat materi singkat. Baik, budaya positif ini sesuai dengan tujuan pendidikan digali dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini ada beberapa pernyataan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
Pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang ketiga, yang sering kita dengar dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu semboyan Ki Hajar Dewantara sendiri, yakni ingarso suntulodo imadeo manungkarso tuturi handayan, yang artinya di depan memberi teladan atau contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Baik, poin-poin penting yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara di sana, yang pertama, murid itu bukanlah tabula rasa. Artinya murid itu kita tidak anggap seperti sehelai kertas kosong. Yang kedua, semua murid itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Yang ketiga yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara juga tentang murid itu harus berbudi pekerti atau berkarakter. Yang keempat, tugas guru itu menuntun bakat murid tersebut agar mereka tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang keempat, guru itu ibarat seorang petani. Jadi sebagai seorang petani tentunya kita hanya merawat tumbuhan atau tanaman supaya dia tumbuh dengan baik dan bisa menghasilkan hasil atau buah yang baik dan berkualitas. Yang berikut di sana ditekankan juga bahwa murid juga harus dituntun berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir di sana ditekankan juga harus berpihak dan berhamba pada murid. Artinya bahwa murid itu segala-galanya. Setiap tindakan kita terhadap murid harus ujung-ujungnya baik untuk murid. Baik, selanjutnya tentang budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal serta kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ya, contoh budaya positif yang dilakukan di sekolah mungkin tadi seperti di awal pertanyaan pemateri tadi, seperti yang sudah dijawab oleh Bapak Sil dan Bapak Kepsek. Di sana saya juga cantumkan ada beberapa contoh di sana dengan menerapkan upacara bendera pada setiap hari Senin. Yang berikut percakapan tangan dengan guru sebelum masuk kelas dan ketika pulang sekolah. Yang berikut melakukan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Yang berikut dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Yang berikut menanam dan merawat tanaman dengan penuh cinta kasih. Dan dengan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka, olahraga, kesenian, serta pembiasaan atau kegiatan keagamaan. Ya, masih banyak terkait dengan contoh-contoh budaya positif. Mungkin lewat sosialisasi ini sekaligus mengingatkan kita untuk tetap berpikir semua budaya-budaya yang pernah kita jalankan atau yang rencana kita jalankan ke depan. Paling tidak hari ini kita dapat sosialisasi ini dan tidak ikut terkubur lewat angin atau udara yang lewat sementara. Baik, berbicara tentang budaya positif juga tidak menyampingkan kebutuhan dari dasar manusia itu. Ada kebutuhan dasar manusia. Setiap tindakan dari kita atau dari anak-anak pasti tujuannya untuk memenuhi kebutuhan. Di sana berdasarkan beberapa penelitian, berdasarkan teori kontrol dan perilaku manusia, itu pasti memiliki tujuan. Begitupun dengan perilaku murid-murid di SMP Negeri Fatik Mutu ini. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan juga pasti memiliki alasan. Alasan tersebut biasanya disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Di sana dicantumkan ada 5 kebutuhan dasar.
ini dia gambarkan secara abstrak. Rincinya mungkin kita bisa pikirkan sendiri-sendiri. Di sana kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan fisik, seperti makan, tidur, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Itu dia mempunyai kebutuhan untuk diterima. Yang berikut, kebutuhan penguasaan, kebutuhan akan pengakuan terhadap kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Jadi pada intinya bahwa kebutuhan dasar manusia itu yang pertama berkaitan dengan pribadi kita. Makan, minum, tidur, melari-lari, itu hak kita. Itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang berikut, yang kedua itu kebutuhan untuk diterima. Jadi ketika orang lain tidak berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan nuraninya, tidak diterima dengan hati dan cinta, otomatis kita tidak terima. Karena itu salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi itu adalah cinta dan kasih sayang. Yang berikut itu kebutuhan penguasaan. Jadi terkadang kalau kita hebat tidak dipuji, kita tidak mau, memberontak. Dengan tujuan kita harus mendapatkan pengakuan. Itu yang kategori kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang berikut kebebasan. Jadi situ terkait dengan yang sekarang IKM. Jadi murid pun juga harus merasa merdeka, dibuat semerdeka mungkin. Kita juga sama. Apapun yang kita buat bebas tanpa paksaan atau dorongan dari orang lain. Yang terakhir itu kebutuhan akan kesenangan. Hal-hal apa yang kita anggap itu baik dan menyenangkan hati dan pikiran kita, itu hak kita. Baik, selanjutnya perubahan paradigma. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Baik, selanjutnya sambil kita mendengarkan yang ini, snack sedikit yang sudah ada di depan mungkin bisa dinikmati. Ini bisa bantu. Baik, kita lanjut perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol di sana. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maksudnya di situ yang selama ini kita buat seperti itu. Baik, di sana perubahan paradigma dikaitkan langsung dengan stimulus respon, langsung berkaitan langsung dengan teori kontrol yang nanti kita sebagai guru harus mainkan di sekolah kita. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sana di bagian stimulus respon atau yang biasa kita buat. Di sana kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol disarankan supaya kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain.
Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Di teori kontrolnya, yakni hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu di stimulus respon. Sedangkan teori kontrolnya mengatakan bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu stimulus respon yang selama ini dijalankan. Sedangkan menurut teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan merupakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu di stimulus respon. Jadi yang selama itu kita lakukan, kita hanya berpikir menang atau kalah. Mau berbuat sesuatu, kita berpikirnya itu saja. Ya. Tapi di teori kontrol mengatakan bahwa model berpikir menang, harus menang. Baik, tadi berkaitan dengan paradigma perubahan yang terjadi. Selanjutnya di bagian dari budaya positif kita berbicara tentang disiplin. Di sana ada makna disiplin. Kata disiplin ini sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal sesungguhnya hal itu berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan jika perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal dari dalam diri sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nanti cara orang lain mendisiplinkan orang lain lagi, nanti sebentar kita akan tahu di posisi kontrol kita sebagai guru. Dan di segitiga restitusi nanti, murid juga akan diatur sesuai dengan alur penyelesaian solusinya. Baik, kita lanjut. Di sana disiplin positif. Dan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, itu yang merupakan disiplin positif. Kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Yang berikut, disiplin diri yang kuat yang memiliki motivasi internal adalah syarat utama untuk menciptakan murid yang merdeka. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Yang berikut, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari pentingnya melakukan sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Jadi mau disiplin, jangan tunggu untuk dipuji dulu, atau dipaksa dulu baru disiplin, atau dihukum dulu baru disiplin. Jadi Bapak Ibu Guru, nanti mungkin setelah yang ini kita terapkan di sekolah seperti itu. Baik, tadi terkait dengan yang tadi disiplin positif itu, di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, biasanya muncul pertanyaan seperti yang terpampang di sana. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi seseorang akan melakukan sebuah disiplin
hanya karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang berikut motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya pertanyaan yang ada seperti di sana, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi terkadang kita melakukan sesuatu harus menunggu dipuji atau disogok sedikit, dibayar sedikit. Ya, jadi dua hal yang sudah saya sampaikan tadi, untuk menghindari hukuman dan mendapatkan imbalan itu termasuk motivasi eksternal. Itu bukan dari dalam hati atau dalam pribadi, tetapi karena ya ada faktor-faktor lain yang tadi dapatkan imbalan atau takut kena hukum. Motivasi perilaku manusia yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya pertanyaan yang muncul, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Dan ini yang menjadi motivasi internal dan tujuan dari disiplin positif. Jadi kita semua diharapkan untuk kalau bisa memiliki motivasi yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Baik, selanjutnya terkait dengan budaya positif. Ini yang pengimbasannya langsung di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Jadi terkait dengan disiplin, otomatis kita punya aturan. Di sini kita bergerak dari peraturan kelas. Dari peraturan kelas, otomatis tadi dia sifatnya masih bisa hukuman, bisa dapat imbalan dulu. Kadang ada yang secara internal langsung. Bagaimana baru berubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Tentunya dari peraturan kelas yang atau peraturan sekolah yang sudah ada, dengan kalimat-kalimat negatif, contohnya seperti kata tidak, jangan, dilarang, itu termasuk kata-kata negatif. Jadi kata-kata itu dirubah sedemikian sehingga kata tidak, jangan, dilarang itu tidak ada. Yang ada misalkan, jagalah kebersihan. Ya, itu salah satu contoh kalimat positif. Atau dilarang bolos. Mungkin di keyakinan kelas kalimat positifnya kita bisa gunakan kalimat datang tepat pada waktunya. Ya, ketika peraturan kelas atau sekolah sudah berubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan ketika kita jalankan, otomatis lingkungan yang terjadi itu lingkungannya positif. Semua yang kita berbuat itu serba positif. Dan kalau lingkungan sudah positif, dan kalau kita lakukan secara berulang-ulang kali, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Itu mungkin gambaran terkait dengan diagram tersebut. Baik, selanjutnya kita berbicara tadi tentang peraturan kelas atau peraturan sekolah. Selama ini kita sudah ada aturan, baik aturan di sekolah atau aturan di kelas kita sudah ada. Terkait dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini, seperti yang tadi saya sampaikan, kita hanya rincikan secara umum. Kalau tadi di peraturan sekolah atau peraturan kelas itu terlalu banyak, kita lihat terlalu banyak. Sedangkan masuk ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini, kita buat secara abstrak. Jadi kita contohkan, salah satu keyakinan kelasnya saling menghargai. Saling menghargai ini berarti dia maki di dalam juga tidak bisa. Coret-coret meja, coret-coret tembok juga tidak bisa, karena ketika kita berbuat berarti kita sudah tidak menghargai orang lain, sudah tidak menghargai fasilitas sekolah. Baik, jadi keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama. Menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang
dari dalam secara intrinsik. Dan seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Ya, ini terjadi. Biasanya kalau karena aturan kita buat karena kita takut aturan, takut ditegur. Tetapi kalau kita jalankan sesuai dengan niat kita, sesuai dengan keyakinan kita, saya pikir akan membuat kita untuk lebih bersemangat. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa teknik pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan melakukan kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Diawali dengan peraturan kelas, kemudian mengubahnya menjadi kalimat positif dan disepakati sebagai keyakinan kelas. Jadi dari aturan kita rubah jadi kalimat positif, dengan sendirinya menjadi sebuah keyakinan kelas yang dibuktikan dengan biasanya tanda tangan dan dokumentasi bersama. Jadi setelah kita sepakati bersama, ya aturan yang kita buat ini aturan yang dibuat kepala sekolah bersama guru dan juga dengan murid. Jadi kita anggap saja aturan yang kita buat untuk mengatur kembali pribadi kita, bukan mengatur orang lain. Baik, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas sifatnya abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan positif dan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu bersifat abstrak, sedangkan peraturan itu rinci. Contohkan yang rinci itu datang harus bersepatu hitam, berdasi, berseragam, itu kan terlalu rinci. Kalau kita hanya gunakan sebuah keyakinan, misalkan hanya gunakan kata disiplin, semua sudah masuk di disiplin, jadi tidak terlalu banyak. Di saat terkait dengan keyakinan kelas atau sekolah, mengharapkan supaya aturannya jangan terlalu banyak, jadi kita ambil secara abstrak. Jadi berbicara tentang disiplin, anak hanya berpikir tentang disiplin saja. Oh, saya buat ini Pak. Di sini ini terkait dengan posisi kontrol kita sebagai guru. Bagaimana kita melakukan sebuah tindakan untuk murid. Di sana posisi kontrol kita sebagai seorang guru ada 5. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai Papiu berada di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4 atau yang kelima? Biar saya minta 1, 2 penyegaran untuk kita semua. Ada? Jadi ya saya kasih contoh seperti ini. Sebagai penghukum ini, kita kan punya aturan sekolah. Jadi langgar aturan sekolah kita hukum. Siksa dia, mau suruh berlutut, mau suruh lari, mau suruh push up atau mau suruh raut kotoran, itu termasuk hukuman. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini. Jadi ketika anak berbuat salah, kita langsung marah. Kenapa kau buat begitu? Ya, biasanya nada-nada seperti itu. Langsung kasar. Sebagai teman ini biasanya dia akan tergambar ketika relasi antara guru dengan murid itu. Jadi mau di kelas, di ruang guru, di lingkungan sekolah, istirahat kita tidak lihat murid-murid saja, guru-guru saja, tapi kita lihat berbau seperti cerita-cerita saling berbagi seperti teman. Yang keempat ini pemantau. Pemantau di sini, murid mau buat apa, dia mau jadi apa, terserah, kita hanya pantau saja.
Yang terakhir, yang kelima itu sebagai manajer, itu kita sebagai pemimpin. Jadi murid salah, kita akan panggil, kemudian kita arahkan, tapi tidak dengan hukuman atau pembuat merasa bersalah ataupun sebagai teman. Jadi otomatis kita panggil, kita arahkan, kita tegaskan supaya jangan ulang lagi. Dan dengan kata-kata halus, kata-kata manja, ya yang tadi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang tadi, supaya murid-murid juga merasa kebutuhan itu terpenuhi. Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa posisi kontrol seorang guru yang diharapkan adalah sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid itu sendiri. Jadi terkait dengan posisi kontrol seorang guru ini, saya hanya mau katakan bahwa ketika kita berlaku sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, di situ anak akan putus harapan. Dia berbuat salah, kita pukul habis, besok dia tidak akan datang sekolah. Dia berbuat habis, cubit habis dia, sebentar jalan sampai di luar sana dia akan bawa motor senggol kita juga ada. Dan itu yang diharapkan supaya jangan terjadi. Ya, di sana ada kata restitusi. Restitusi di sana, nanti sebentar kita akan bahas, itu terkait dengan solusi yang kita ambil bersama-sama dengan murid yang melakukannya. Dengan harapan bahwa siswa membuat suatu kesalahan itu pasti ada alasannya, sehingga tidak perlu dihukum. Kita cukup memberikan solusi supaya dia tidak mengulanginya lagi. Baik, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi itu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini baik karena anak membuat kesalahan ketika kita tangani dengan menyelesaikannya secara bersama-sama, mencari solusi secara bersama-sama dengan yang melakukan, maka otomatis yang kita suruh dia untuk merubah itu bukan berarti untuk terus dihukum kesalahan, tapi dia harus belajar dari apa yang dia sudah langgar, mungkin langgar aturan, dia belajar dari situ untuk tidak boleh langgar lagi. Kemudian misalkan anak tawuran, anak baku maki, otomatis di antara mereka tidak baku cocok. Kita selesaikan dengan restitusi supaya untuk memperbaiki hubungan mereka. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Jadi kita yang menyelesaikan juga, kita hanya menawarkan. Saya yakin tidak mungkin anak tidak mau. Anak pasti mau. Jadi kita tidak paksa. Yang berikut, dengan restitusi itu kita menuntut anak untuk melihat dari dalam diri. Dan kita tanya, kamu mau tidak memaafkan teman Anda? Jadi otomatis jawabannya pas dari dalam hatinya. Yang berikut, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Otomatis setelah dia berbuat salah, kalau kita hukum atau kita tegakkan dengan aturan-aturan yang lain, dia akan merasa terkucilkan. Yang terakhir, bahwa restitusi itu lebih fokus pada solusi.
Baik, ini segitiga restitusi yang kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di sana ada 3 tahap, 3 langkah yang harus digunakan. Mungkin selama ini kita pernah gunakan salah satu atau 2 di antaranya. Memang saya yakin tidak ketiga-tiganya. Di sana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yang yaitu menstabilkan identitas, fasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, terkait dengan segitiga restitusi ini, di bagian menstabilkan identitas, di sana sebagai guru, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada murid yang melakukan kesalahan itu seperti yang terpampang di sana. Di bagian menstabilkan identitas, itu kita akan sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau dengan kata lain bahwa sebagai manusia, kesalahan yang Anda buat itu wajar. Ya. Selanjutnya, di bagian yang kedua, menstabilkan identitas. Mungkin yang kita sampaikan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman-teman yang lain mungkin pernah melakukan hal yang sama. Itu di bagian menstabilkan identitas. Langkah yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Di bagian validasi tindakan yang salah, di sana ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada siswa atau murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi melakukan sesuatu pasti ada alasan. Misalkan kaget tawuran, anak pukul yang satu datang lapor, kita selesaikan. Otomatis datang pas kita tanya, kenapa kau sampai ke pukul dia? Saya pukul dia karena begini. Itu maksudnya seperti itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contohnya seperti ini. Kita sampaikan pertanyaan ini untuk siswa. Biarkan tanya pukul, kita bisa sampaikan dengan cara lain. Kalau selain dengan cara lain, tidak ada cara yang lebih baik. Misalkan langsung lapor ke wali kelas, lapor ke guru, lapor ke tiket. Jadi itu kita sampaikan seperti itu. Pasti ujung-ujungnya dia hanya mengatakan saya minta maaf. Yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini dia akan kembali ke peraturan kelas atau keyakinan kelas yang tadi, atau aturan sekolah tadi. Jadi setiap tindakan atau kesalahan yang siswa buat, otomatis dia akan langgar salah satu aturan sekolah atau kelas. Jadi kita akan tanya keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kita tidak langsung sampaikan, kau langgar aturan ini, langgar aturan ini. Kita tanya kembali dia, biar dia yang jawab. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Dia misalkan tadi Pak pukul, berarti saling menghargai Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, kalau menurut itu salah, kira-kira apa yang harus kau buat? Pasti dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Pertanyaan yang terakhir untuk menanyakan keyakinan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini dia akan sesuai dengan janji dari murid tadi. Dia akan berjanji untuk tidak berbuat lagi. Berarti dengan sendirinya dia ingin menjadi orang yang baik, orang yang berbudaya positif dan mempunyai disiplin positif. Baik, saya pikir ini materi terkait dengan budaya positif. Sebenarnya ada video yang perlu ditampilkan, baru-baru kami buat juga di sini terkait dengan yang segitiga restitusi. Hanya di Chrome kita tidak bisa pasang ini. Jadi baru-baru saya ada pakai 2 siswa
Penta termasuk baru-baru kejadiannya buang sampah. Kita buat keyakinan kelas, menjaga kebersihan. Jadi ketika buang sampah sembarangan, ketua kelas dan piket tidak terima baik, lapor ke piket atau ke guru. Kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Yang tadi segitiga restitusi ada 3 langkah tadi. Jadi baru-baru datang, kemudian saya tanya, menurut laporan dari ketua kelas, apakah benar Anda membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah sembarangan? Beliau menjawab, betul Pak. Saya bilang, semua teman-teman yang lain pun pasti pernah membuang sampah secara sembarangan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Selanjutnya di bagian validasi tindakan yang salah, di sana saya tanya, sampai kamu membuang sampah sembarangan itu pasti ada alasannya. Waktu itu di dalam video yang kami buat, beliau menjawab, karena daripada masih keluar jauh, dan dia pikir ketua kelas dan yang piket tidak melihat saat dia buang. Itu alasan yang diberikan. Langsung masuk ke menanyakan keyakinan. Di sana saya tanya, keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita sepakati? Di sana beliau mengatakan bahwa menjaga kebersihan dan saling menghargai. Tadi kasus tadi, dia buang sampah sembarangan, otomatis dia tidak menjaga kebersihan. Kasus yang kedua, dia tidak menghargai yang piket dan ketua kelas dan juga teman-teman yang lain. Jadi ada 2 keyakinan kelas yang dia langgar. Di situ saya hanya berpesan, kalau memang melanggar keyakinan kelas, apa yang akan kau buat ke depan? Saya janji saya tidak berbuat lagi. Nah di situ kita dapatkan orang ingin menjadi orang yang seperti apa. Otomatis setelah berjanji, saya yakin dia tidak akan mengulanginya lagi. Baik, mungkin sekian sosialisasi tentang pengimbasan budaya positif. Selanjutnya sebelum kita tutup, mungkin terkait dengan materi sosialisasi ini dari teman-teman Mas Bapepsek, ada pertanyaan yang mau disampaikan, usul saran atau kritikan yang mau disampaikan, saya persilahkan. Oke, dari Pak Silik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini bagi saya adalah sesuatu hal yang baru, karena selama ini kebiasaan-kebiasaan yang kita gunakan selama ini tidak semaksimal atau seperti yang kita baru dengar sosialisasi pada hari ini. Usulan saya adalah, kalau boleh, Pak Stef perlu melakukan satu kegiatan lagi, yaitu sosialisasi pengimbasan budaya positif ini kepada siswa, sehingga antara guru dan siswa itu bisa saling memahami, mengerti bahwa sekarang sudah ada revolusi proses belajar mengajar seperti ini, sehingga semua yang kita inginkan atau cita-citakan ini bisa berjalan. Yang kedua, usul kalau boleh dilakukan satu kesepakatan dengan semua wali kelas terkait peraturan yang tidak ada kaitannya dengan kata dilarang dan seterusnya. Karena ini memang hal yang baru yang perlu kita pahami bersama, yaitu baik guru maupun siswa.
Kemudian yang ketiga, ada dua pendekatan tadi sempat saya catat, yaitu pendekatan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini memang ibaratnya seperti makan buah salakama. Sebagai seorang guru, tidak pukul salah. Karena di teori kontrol menghendaki lain. Pada stimulus respon menghendaki lain. Yang menjadi pertanyaan, dari dua pendekatan ini, pendekatan mana yang paling tepat untuk kita menggunakan di dalam proses kegiatan di lingkungan sekolah, baik dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas masukan dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak CD. Ini luar biasa. Saya juga tertarik dengan pertanyaan ini. Mari kita saling berkolaborasi, saling berbagi, supaya setelah yang ini kita bisa aplikasikan di sekolah kita dengan baik. Baik, tadi yang pertama tadi usul supaya yang ini juga diimpaskan kepada siswa. Jadi sejujurnya yang pasti lewat keyakinan dan kesepakatan kelas kita sudah akan sama-sama dengan siswa. Malahan kami juga diberikan kesempatan kalau perlu pas rapat-rapat dengan orang tua murid itu dia langsung satu kali. Ini karena kebetulan sebagai salah satu pemenuhan tugas, jadi hanya antara guru dan dengan murid. Sebenarnya ini kan dia jadi aturan sekolah. Dia dari kelas akan ke lingkungan dan ke sekolah. Dia akan terbawa sampai masyarakat juga. Jadi ini kita rencanakan kalau memang sampai rapat bersama dengan orang tua murid terjadi nanti di waktu yang akan datang, kita juga akan sepakat bersama-sama dengan orang tua. Aturan apa yang orang tua mau? Aturan apa yang siswa mau? Aturan apa yang guru mau? Kita sama-sama mau. Jadi tujuannya supaya bahwa kita buat aturan untuk ikat kembali diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu terkait yang pertama. Yang kedua tadi kesepakatan dengan wali kelas terkait keyakinan kelas. Ya, berkaitan dengan yang kedua ini, ya sebenarnya seperti ini artinya kita sudah berbaur antara tersosialisasi dengan wali kelas juga sudah. Tapi terkait dari dengan kesepakatan atau keyakinan kelas, di sana tadi pernyataan terakhir yang saya sampaikan di bagian keyakinan kelas itu bahwa dia berubah sewaktu-waktu ketika kurang ditambahkan. Jadi satu kelas setiap guru tidak punya aturan masing-masing. Aturan atau keyakinan kelas ini kita tempelkan di dalam kelas, dipajang di dalam kelas. Jadi siswa dia mau berbuat dia lihat memang oh keyakinannya di sana. Guru-guru yang lain pun masuk pilih aturan yang sama. Jadi tinggi, misalkan dia buat ini, oh saat mengajar dia ribut, langgar aturan apa? Saling menghargai, dapat. Itu seperti itu. Jadi melalui kesempatan ini saya hanya, ya kebetulan programnya juga belum selesai. Keyakinan kelas yang kalian buat di dalam kelas juga belum selesai. Kertas kartun saya siap banyak-banyak, kemungkinan 1-2 minggu yang akan datang semua sudah selesai dan sudah terpampang di kelas masing-masing. Tinggal Bapak Ibu guru masuk ke dalam dan tinggal perbaiki di sana. Di sana juga diminta, bila perlu kertas keyakinan kelas yang di sana Bapak Ibu wali kelas masuk dan tanda tangan juga. Hanya butuh tanda tangan. Karena yang tadi keyakinan kelas itu setelah kita rubah ke kalimat positif, tapi kalau kita tidak tanda tangan, murid dengan guru tidak tanda tangan, itu bukan aturan yang sah.
Tidak ada bukti kan? Jadi harus ada tanda tangan. Kalau ada dokumentasi terkait yang itu, di-print dan ditempelkan juga. Supaya ketika dia berbuat, oh itu Haris saya juga termasuk di dalam. Baik, yang berikut terkait yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan dari Bapak Sili, bahwa yang kita gunakan itu stimulus respon atau teori kontrol. Seperti itu kan Bapak Sili? Iya. Baik, jadi stimulus respon itu yang selama ini kita buat. Selama ini otomatis kita mencoba untuk merubah. Ya, kalau kita berpandangan untuk anak-anak, kita mencoba untuk merubah anak agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan saya tahu perkalian, paksa anak supaya tahu juga perkalian, padahal dia dasarnya belum. Di bagian teori kontrol, dia merubah. Kita harus berusaha memahami pandangannya. Jadi kalau dia tidak tahu, kita pahami dia. Tidak boleh siksa, tidak boleh hukum dia. Ya seperti itu Pak Sili. Makanya stimulus respon itu yang selama ini kita buat. Maksudnya begini Pak. Coba. Ini memang satu revolusi mental secara tiba-tiba. Jadi ibaratnya saya bahwa seperti makan buah salakam. Tidak makan mati. Karena tentunya kita selama ini produk yang ada selama ini banyak menerapkan yang pendekatan stimulus respon. Nah, sekarang dengan adanya perubahan kurikulum, bukan juga mewajibkan, tapi harus merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Memang ya ini secara perlahan-lahan harus dilakukan perubahan karena ini kurikulum juga menghendaki teori yang kita harus pakai adalah teori kontrol. Saya kembali. Baik. Jadi memang yang diharapkan itu adalah teori kontrol. Selama ini kita sudah jalankan yang stimulus saja. Yang diharapkan itu teori kontrol. Dia akan pas dengan kurikulum sekarang. Murid itu harus merdeka. Anak-anak harus merdeka. Jadi yang kita membuat segala sesuatu itu harus ikhlasnya untuk anak, baik untuk anak. Tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Merdeka. Jadi tugas kita hanya menciptakan suasana yang aman, nyaman. Kemudian menciptakan hubungan atau relasi yang baik. Nah, terkait dengan teori kontrol, memang seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Sili, memang hal-hal yang seperti ini tidak segampang kita membalikan telapak tangan. Tapi mari kita mulai pelan-pelan, kita bergerak pelan-pelan. Hari ini belum bisa, walaupun hari ini tidak sampai satu langkah, setengah langkah pun tidak apa-apa. Besok kita kasih kenapa satu langkah juga tidak apa-apa. Saya yakin 2-3 tahun yang akan datang kalau kita bergerak dari sekarang, maka dengan sendirinya teori kontrol itu akan berjalan dengan baik. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Oke. Oke, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi, maka dengan demikian sosialisasi materi dari saya cukup sekian. Saya hanya berharap mari kita saling membantu, saling berkolaborasi untuk bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita ini. Jangan pernah berpikir bahwa saya buat yang baik ini harus dipuji dari kepala sekolah atau dari teman-teman guru, atau harus dipuji oleh masyarakat. Jangan juga mau melaksanakan yang budaya positif ini berpikir, oh kepala sekolahnya tidak ada, kita tidak bisa jalankan.
atau pasti tidak ada, tidak usah jalankan. Saya hanya berharap pikiran-pikiran yang itu kita hilangkan. Mari kita saling berkolaborasi supaya kita sukseskan yang ini. Saya juga belum tentu menjalankan yang ini kalau tanpa dukungan dari teman-teman semua. Karena itu saya hanya berharap mari kita berkolaborasi bersama untuk bisa menyukseskan teori yang ini. Sekian dari saya. Mungkin kegiatan selanjutnya adalah penutup sambutan dari kepala sekolah sekaligus menutup kegiatan sosialisasi. Baik, terima kasih Bapak Stef bersama teman-teman guru yang saya hormati. Saya pikir ini bagus sekali, seru sekali sosialisasi hari ini dari Bapak Stef terkait pengimbasan budaya positif. Teman-teman, ini penutup ini 10 menit, tetapi saya mungkin lebih sedikit. Saya minta kita bersabar karena ini sangat penting. Bagaimana kita membudayakan kembali kebiasaan-kebiasaan positif. Berawal dari kelas, akhirnya menjadi satu kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Dan itu akan membiasakan anak untuk dia berbudaya positif di mana saja. Jadi kita mulai dari kelas. Mulai dari kelas, seperti tadi gambaran tadi, mulai dari kelas, dia akan menjadi satu lingkungan sekolah, positif di lingkungan sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan oleh anak di lingkungan sekolah, dan akhirnya dia membawa itu menjadi budaya positif di dia punya diri, di lingkungan. Ketemu orang dia senyum, salam, sapa, tegur. Jangan sampai dia ketemu orang tidak selamat lagi. Paling kurang dia senyum, ama fan me, ya kan? Tegur saja. Dan sampai tidak. Oh, usia fan ren. Oh, ini tempur ren am. Nam derian. Jangan sampai dia lihat juga dia tidak tegur lagi. Ini hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak ada lagi karena sekolah sebagai lembaga yang harus mendidik anak, membiasakan anak, tidak lagi kita biasakan di sekolah. Saya pikir kita punya tanggung jawab moral untuk itu. Teman-teman guru, Bapak Ibu guru sebagai manajer di kelas, pemimpin kelas, pada saat tatap muka kelas, itu sebagai pemimpin, teman-teman. Jam agama misalnya, di situ Ibu sebagai manajer. Manajer untuk pembelajaran berapa jam itu. Bagaimana menjadi pemimpin, membiasakan anak untuk kebiasaan-kebiasaan positif ini. Tentu saja lewat tadi peraturan kelas yang kita buat, keyakinan-keyakinan kelas. Saya minta Bapak Stef, tolong diselesaikan itu bersama Bapak Ibu guru wali kelas. Tentu saja itu dirancang bersama-sama dengan anggota kelas lewat kalimat-kalimat positif seperti tadi. Ya toh, peraturan kelas itu, keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas bersama anak-anak kelasnya itu apa? Kalimat-kalimat positif apa yang akan kita buat menjadi satu peraturan atau keyakinan kelas kita pajang di kelas. Contohnya apa? Menghargai orang lain. Salah satu kalimat umum ya. Jadi menghargai orang lain. Di situ berarti satu peraturan yang kita sudah buat menjadi keyakinan kelas untuk anak-anak, dan teman-teman Bapak Ibu guru tahu bahwa itu satu aturan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Kalimat positif, bukan larangan. Kalau larangan itu negatif, misalnya tidak boleh maki. Nah itu larangannya. Itu larangan, itu negatif. Yang kita pakai kalimat positif, menghargai orang lain. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat positif yang dipakai, bukan larangan. Kalau larangan tidak boleh buang sampah sembarangan. Ya, mungkin sesuai dengan pendidikan yang kami dapatkan ini dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, meminta kita supaya mengambil posisi kontrol yang kelima. Kira-kira ada yang memberikan sedikit komentar tentang posisi kontrol kita sebagai guru yang selama ini kita pernah jalankan. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana? 1, 2, 3, 4 atau yang kelima? Biar saya minta 1, 2,
penyegaran untuk kita semua. Ada. Jadi ya saya kasih contoh seperti ini. Sebagai penghukum ini, kita kan punya aturan sekolah. Jadi langgar aturan sekolah kita hukum. Siksa dia, mau suruh berlutut, mau suruh lari, mau suruh push up atau mau suruh kotoran, itu termasuk hukuman. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini. Jadi ketika anak berbuat salah, kita langsung marah. Kenapa kau buat begitu? Ya, biasanya nada-nada seperti itu. Langsung kasar. Sebagai teman ini biasanya dia akan tergambar ketika relasi antara guru dengan murid itu. Jadi mau di kelas, di ruang guru, di lingkungan sekolah, istirahat kita tidak lihat murid-murid saja, guru-guru saja, tapi kita lihat berbau seperti cerita-cerita saling berbagi seperti teman. Yang keempat ini pemantau. Pemantau di sini, murid mau buat apa, dia mau jadi apa, terserah, kita hanya pantau saja. Yang terakhir, yang kelima itu sebagai manajer, itu kita sebagai pemimpin. Jadi murid salah, kita akan panggil, kemudian kita arahkan, tapi tidak dengan hukuman atau pembuat merasa bersalah ataupun sebagai teman. Jadi otomatis kita panggil, kita arahkan, kita tegaskan supaya jangan ulang lagi. Dan dengan kata-kata halus, kata-kata manja, ya yang tadi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang tadi, supaya murid-murid juga merasa kebutuhan itu terpenuhi. Baik, jadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa posisi kontrol seorang guru yang diharapkan adalah sebagai manajer. Di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkannya perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada murid itu sendiri. Jadi terkait dengan posisi kontrol seorang guru ini, saya hanya mau katakan bahwa ketika kita berlaku sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, di situ anak akan putus harapan. Dia berbuat salah, kita pukul habis, besok dia tidak akan datang sekolah. Dia berbuat habis, cubit habis dia, sebentar jalan sampai di luar sana dia akan bawa motor senggol, kita juga ada. Dan itu yang diharapkan supaya jangan terjadi. Ya, di sana ada kata restitusi. Restitusi di sana, nanti sebentar kita akan bahas, itu terkait dengan solusi yang kita ambil bersama-sama dengan murid yang melakukannya. Dengan harapan bahwa siswa membuat suatu kesalahan itu pasti ada alasannya, sehingga tidak perlu dihukum. Kita cukup memberikan solusi supaya dia tidak mengulanginya lagi. Baik, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi itu, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang keenam, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini baik karena anak membuat kesalahan ketika kita tangani dengan
menyelesaikannya secara bersama-sama, mencari solusi secara bersama-sama dengan yang melakukan, maka otomatis yang kita suruh dia untuk merubah itu bukan berarti untuk terus dihukum kesalahan, tapi dia harus belajar dari apa yang dia sudah langgar, mungkin langgar aturan, dia belajar dari situ untuk tidak boleh langgar lagi. Kemudian misalkan anak tawuran, anak baku maki, otomatis di antara mereka tidak baku cocok. Kita selesaikan dengan restitusi supaya untuk memperbaiki hubungan mereka. Yang berikut, tawaran bukan paksaan. Jadi kita yang menyelesaikan juga, kita hanya menawarkan. Saya yakin tidak mungkin anak tidak mau. Anak pasti mau. Jadi kita tidak paksa. Yang berikut, dengan restitusi itu kita menuntut anak untuk melihat dari dalam diri. Dan kita tanya, kan mau tidak memaafkan teman Anda? Jadi otomatis jawabannya pas dari dalam hatinya. Yang berikut, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Otomatis setelah dia berbuat salah, kalau kita hukum atau kita dengarkan dengan aturan-aturan yang lain, dia akan merasa terkucilkan. Yang terakhir, bahwa restitusi itu lebih fokus pada solusi. Baik, ini segitiga restitusi yang kita gunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah. Di sana ada 3 tahap, 3 langkah yang harus digunakan. Mungkin selama ini kita pernah gunakan salah satu atau 2 di antaranya. Memang saya yakin tidak ketiga-tiganya. Di sana guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan yang yaitu menstabilkan identitas, fasilitasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan murid-murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik, terkait dengan segitiga restitusi ini, di bagian menstabilkan identitas, di sana sebagai guru, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada murid yang melakukan kesalahan itu seperti yang terpampang di sana. Di bagian menstabilkan identitas, itu kita akan sampaikan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau dengan kata lain, bahwa sebagai manusia, kesalahan yang Anda buat itu wajar. Ya. Selanjutnya, di bagian yang kedua, menstabilkan identitas. Mungkin yang kita sampaikan bahwa kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Teman-teman yang lain mungkin pernah melakukan hal yang sama. Itu di bagian menstabilkan identitas. Langkah yang kedua tadi, validasi tindakan yang salah. Di bagian validasi tindakan yang salah, di sana ada beberapa pertanyaan yang akan kita sampaikan kepada siswa atau murid yang melakukan kesalahan. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, tadi terkait dengan kebutuhan dasar manusia tadi. Jadi melakukan sesuatu pasti ada alasan. Misalkan kaget tawuran, anak pukul yang 1 datang lapor, kita selesaikan. Otomatis datang pas kita tanya, kenapa kau sampai ke pukul dia? Saya pukul dia karena begini. Itu maksudnya seperti itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini contohnya seperti ini. Kita sampaikan pertanyaan ini untuk siswa. Biarkan tanya pukul, kita bisa sampaikan dengan cara lain. Kalau misalnya dengan cara lain, tidak ada cara yang lebih baik. Misalkan langsung lapor ke wali kelas, lapor ke guru, lapor ke tiket. Jadi itu kita sampaikan seperti itu. Pasti ujung-ujungnya dia hanya mengatakan saya minta maaf. Yang langkah ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini dia akan kembali ke peraturan kelas atau keyakinan kelas yang tadi, atau aturan sekolah tadi. Jadi setiap tindakan atau kesalahan yang siswa buat, otomatis dia akan langgar salah satu aturan sekolah atau kelas. Jadi kita akan tanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati?
Kita tidak langsung sampaikan, kau langgar aturan ini, langgar aturan ini. Kita tanya kembali dia, biar dia yang jawab. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apa yang telah kita sepakati. Dia misalkan tadi bak pukul, berarti saling menghargai Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Kalau menurut itu salah, kira-kira apa yang harus kau buat? Pasti dia berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Pertanyaan yang terakhir untuk menanyakan keyakinan itu, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini dia akan sesuai dengan janji dari murid tadi. Dia akan berjanji untuk tidak berbuat lagi. Berarti dengan sendirinya dia ingin menjadi orang yang baik, orang yang berbudaya positif dan mempunyai disiplin positif. Baik, saya pikir ini materi terkait dengan budaya positif. Sebenarnya ada video yang perlu ditampilkan, baru-baru kami buat juga di sini terkait dengan yang segitiga restitusi. Hanya di Chrome kita tidak bisa pasang ini. Jadi baru-baru saya ada pakai 2 siswa Venta, termasuk baru-baru kejadiannya buang sampah. Kita buat keyakinan kelas, menjaga kebersihan. Jadi ketika buang sampah sembarangan, ketua kelas dan piket tidak terima baik, lapor ke piket atau ke guru. Kita selesaikan dengan segitiga restitusi tadi. Yang tadi segitiga restitusi ada 3 langkah tadi. Jadi baru-baru datang. Kemudian saya tanya, menurut laporan dari ketua kelas, apakah benar Anda membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah sembarangan? Beliau menjawab, betul Pak. Saya bilang, semua teman-teman yang lain pun pasti pernah membuang sampah secara sembarangan. Jadi kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan ini. Selanjutnya di bagian validasi tindakan yang salah, di sana saya tanya, sampai kamu membuang sampah sembarangan itu pasti ada alasannya. Waktu itu di dalam video yang kami buat, beliau menjawab, dan daripada masih keluar jauh, dan dia pikir ketua kelas dan yang piket tidak melihat saat dia buang. Itu alasan yang diberikan. Langsung masuk ke menanyakan keyakinan. Di sana saya tanya, keyakinan kelas apa yang sudah pernah kita sepakati? Di sana beliau mengatakan bahwa menjaga kebersihan dan saling menghargai. Tadi kasus tadi, dia buang sampah sembarangan, otomatis dia tidak menjaga kebersihan. Kasus yang kedua, dia tidak menghargai yang piket dan ketua kelas dan juga teman-teman yang lain. Jadi ada 2 keyakinan kelas yang dia langgar. Di situ saya hanya berpesan, kalau memang melanggar keyakinan kelas, apa yang akan kau buat ke depan? Saya janji saya tidak berbuat lagi. Nah di situ kita dapatkan orang ingin menjadi orang yang seperti apa. Otomatis setelah berjanji, saya yakin dia tidak akan mengulanginya lagi. Baik, mungkin sekian sosialisasi tentang pengembasan budaya positif. Selanjutnya sebelum kita tutup, mungkin terkait dengan materi sosialisasi ini dari teman-teman Mas Bapepsek, ada pertanyaan yang mau disampaikan, usul saran atau kritikan yang mau disampaikan, saya persilahkan. Oke, dari Pak Silik. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini bagi saya adalah sesuatu hal yang baru, karena
selama ini kebiasaan-kebiasaan yang kita gunakan selama ini tidak semaksimal atau seperti yang kita baru dengar sosialisasi pada hari ini. Usulan saya adalah kalau boleh Pak Stef perlu melakukan satu kegiatan lagi, yaitu sosialisasi penyimbasan budaya positif ini kepada siswa, sehingga antara guru dan siswa itu bisa saling memahami, mengerti bahwa sekarang sudah ada revolusi proses belajar mengajar seperti ini, sehingga semua yang kita inginkan atau cita-citakan ini bisa berjalan. Yang kedua, usul kalau boleh dilakukan satu kesepakatan dengan semua wali kelas terkait peraturan yang tidak ada kaitannya dengan kata dilarang dan seterusnya. Karena ini memang hal yang baru yang perlu kita pahami bersama, yaitu baik guru maupun siswa. Kemudian yang ketiga, ada dua pendekatan tadi sempat saya catat, yaitu pendekatan stimulus respon dan teori kontrol. Ini memang ibaratnya seperti makan buah salkama. Sebagai seorang guru, tidak pukul salah. Karena di teori kontrol menghendaki lain. Pada stimulus respon menghendaki lain. Yang menjadi pertanyaan, dari dua pendekatan ini, pendekatan mana yang paling tepat untuk kita menggunakan di dalam proses kegiatan di lingkungan sekolah, baik dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas masukan dan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak CD. Ini luar biasa. Saya juga tertarik dengan pertanyaan ini. Mari kita saling berkolaborasi, saling berbagi, supaya setelah yang ini kita bisa aplikasikan di sekolah kita dengan baik. Baik, tadi yang pertama tadi usul supaya yang ini juga diimpaskan kepada siswa. Jadi sejujurnya yang pasti lewat keyakinan dan kesepakatan kelas kita sudah akan sama-sama dengan siswa. Malahan kami juga diberikan kesempatan kalau perlu pas rapat-rapat dengan orang tua murid itu dia langsung satu kali. Ini karena kebetulan sebagai salah satu pemenuhan tugas, jadi hanya antara guru dan dengan murid. Sebenarnya ini kan dia jadi aturan sekolah. Dia dari kelas akan ke lingkungan dan ke sekolah. Dia akan terbawa sampai masyarakat juga. Jadi ini kita rencanakan kalau memang sampai rapat bersama dengan orang tua murid terjadi nanti di waktu yang akan datang, kita juga akan sepakat bersama-sama dengan orang tua. Aturan apa yang orang tua mau? Aturan apa yang siswa mau? Aturan apa yang guru mau? Kita sama-sama mau. Jadi tujuannya supaya bahwa kita buat aturan untuk ikat kembali diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Itu terkait yang pertama. Yang kedua tadi kesepakatan dengan wali kelas terkait keyakinan kelas. Ya, berkaitan dengan yang kedua ini, ya sebenarnya seperti ini akhirnya kita sudah berbaur antara tersosialisasi dengan wali kelas juga sudah. Tapi terkait dari dengan kesepakatan atau keyakinan kelas,
Di sana tadi pernyataan terakhir yang saya sampaikan di bagian keyakinan kelas itu bahwa dia berubah sewaktu-waktu. Ketika kurang ditambahkan. Jadi satu kelas setiap guru tidak punya aturan masing-masing. Aturan atau keyakinan kelas ini kita tempelkan di dalam kelas. Dipajang di dalam kelas. Jadi siswa dia mau berbuat dia lihat memang oh keyakinannya di sana. Guru-guru yang lain pun masuk pilih aturan yang sama. Jadi tinggi, misalkan dia buat ini, oh saat mengajar dia ribut, langgar aturan apa? Saling menghargai, dapat. Itu seperti itu. Jadi melalui kesempatan ini saya hanya, ya kebetulan programnya juga belum selesai. Keyakinan kelas yang kalian buat di dalam kelas juga belum selesai. Kertas karton saya siap banyak-banyak, kemungkinan 1-2 minggu yang akan datang semua sudah selesai dan sudah terpampang di kelas masing-masing. Tinggal Bapak Ibu guru masuk ke dalam dan tinggal perbaiki di sana. Di sana juga diminta, bila perlu kertas keyakinan kelas yang di sana Bapak Ibu wali kelas masuk dan tanda tangan juga. Hanya butuh tanda tangan. Karena yang tadi keyakinan kelas itu setelah kita rubah ke kalimat positif, tapi kalau kita tidak tanda tangan, murid dengan guru tidak tanda tangan, itu bukan aturan yang sah. Tidak ada bukti kan? Jadi harus ada tanda tangan. Kalau ada dokumentasi terkait yang itu, di-print dan ditempelkan juga. Supaya ketika dia berbuat, oh itu hari saya juga termasuk di dalam. Baik, yang berikut terkait yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, pertanyaan dari Bapak Sili, bahwa yang kita gunakan itu stimulus respon atau teori kontrol. Seperti itu kan Bapak Sili? Ya. Baik, jadi stimulus respon itu yang selama ini kita buat. Selama ini otomatis kita mencoba untuk merubah. Ya, kalau kita berpandangan untuk anak-anak, kita mencoba untuk merubah anak agar berpandangan sama dengan kita. Misalkan saya tahu perkalian, paksa anak supaya tahu juga perkalian, padahal dia dasarnya belum. Di bagian teori kontrol, dia merubah. Kita harus berusaha memahami pandangannya. Jadi kalau dia tidak tahu, kita pahami dia. Tidak boleh siksa, tidak boleh hukum dia. Ya seperti itu Bapak Sili. Makanya stimulus respon itu yang selama ini kita buat. Maksudnya begini Pak, Coba. ini memang satu revolusi mental secara tiba-tiba. Jadi ibaratnya saya bahwa seperti makan buah salakam. Tidak makan mati. Karena tentunya kita selama ini produk yang ada selama ini banyak menerapkan yang pendekatan stimulus respon. Nah, sekarang dengan adanya perubahan kurikulum, bukan juga mewajibkan, tapi harus merubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Memang ya ini secara perlahan-lahan harus dilakukan perubahan karena ini kurikulum juga menghendaki teori yang kita harus pakai adalah teori kontrol. Saya kembali. Baik. Jadi memang yang diharapkan itu adalah teori kontrol. Selama ini kita sudah jalankan yang stimulus respon. Yang diharapkan itu teori kontrol. Dia akan pas dengan kurikulum sekarang. Murid itu harus merdeka. Anak-anak harus merdeka. Jadi yang kita membuat segala sesuatu itu harus imbasnya untuk anak, baik untuk anak. Tanpa hukuman, tanpa penghargaan. Merdeka. Jadi tugas kita hanya menciptakan suasana yang aman, nyaman, kemudian menciptakan hubungan atau relasi yang baik. Nah, terkait dengan teori kontrol, memang seperti yang tadi sudah disampaikan Bapak Sili, memang hal-hal yang seperti ini tidak segampang kita membalikan telapak tangan.
Tapi mari kita mulai pelan-pelan, kita bergerak pelan-pelan. Hari ini belum bisa, walaupun hari ini tidak sampai 1 langkah, setengah langkah pun tidak apa-apa. Besok kita kasih genap 1 langkah juga tidak apa-apa. Saya yakin 2-3 tahun yang akan datang kalau kita bergerak dari sekarang, maka dengan sendirinya teori kontrol itu akan berjalan dengan baik. Hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari teman-teman yang lain yang mau bertanya, silakan. Oke. Oke, baik, kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman lagi, maka dengan demikian sosialisasi materi dari saya cukup sekian. Saya hanya berharap mari kita saling membantu, saling berkolaborasi untuk bisa menjalankan budaya positif di sekolah kita ini. Jangan pernah berpikir bahwa saya buat yang baik ini harus dipuji dari kepala sekolah atau dari teman-teman guru, atau harus dipuji oleh masyarakat. Jangan juga mau melaksanakan yang budaya positif ini berpikir, oh kepala sekolahnya tidak ada, kita tidak usah jalankan, atau pasti tidak ada, kita tidak usah jalankan. Saya hanya berharap pikiran-pikiran yang itu kita hilangkan. Mari kita saling berkolaborasi supaya kita sukseskan yang ini. Saya juga belum tentu menjalankan yang ini kalau tanpa dukungan dari teman-teman semua. Karena itu saya hanya berharap mari kita berkolaborasi bersama untuk bisa menyukseskan teori yang ini. Sekian dari saya. Mungkin kegiatan selanjutnya adalah penutup sambutan dari kepala sekolah sekaligus menutup kegiatan sosialisasi. Baik, terima kasih Bapak Stef bersama teman-teman guru yang saya hormati. Saya pikir ini bagus sekali, seru sekali sosialisasi hari ini dari Bapak Stef terkait pengimbasan budaya positif. Teman-teman, ini penutup ini 10 menit, tetapi saya mungkin lebih sedikit. Saya minta kita bersabar karena ini sangat penting. Bagaimana kita membudayakan kembali kebiasaan-kebiasaan positif. Berawal dari kelas, akhirnya menjadi satu kebiasaan positif di lingkungan sekolah. Dan itu akan membiasakan anak untuk dia berbudaya positif di mana saja. Jadi kita mulai dari kelas. Mulai dari kelas, seperti tadi gambaran tadi, mulai dari kelas, dia akan menjadi satu lingkungan sekolah, positif di lingkungan sekolah. Kebiasaan-kebiasaan yang ditunjukkan oleh anak di lingkungan sekolah, dan akhirnya dia membawa itu menjadi budaya positif di dia punya diri, di lingkungan. Ketemu orang dia senyum, salam, sapa, tegur. Jangan sampai dia ketemu orang tidak selamat lagi. Paling kurang dia senyum. Ama ofen me, ya kan? Tegur saja. Dan sampai tidak. Oh, usia ofen ren. Oh, yang tempur ren am. Namblerian. Jangan sampai dia lihat juga dia tidak tegur lagi. Ini hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak ada lagi karena sekolah sebagai lembaga yang harus mendidik anak, membiasakan anak, tidak lagi kita biasakan di sekolah. Saya pikir kita punya tanggung jawab moral untuk itu. Teman-teman guru, Bapak Ibu guru sebagai manajer di kelas, pemimpin kelas, pada saat tatap muka kelas, itu sebagai pemimpin, teman-teman. Jam agama misalnya, di situ Ibu sebagai manajer. Manajer untuk pembelajaran berapa jam itu. Bagaimana menjadi pemimpin, membiasakan anak untuk kebiasaan-kebiasaan positif ini. Tentu saja lewat tadi peraturan kelas yang kita buat, keyakinan-keyakinan kelas. Saya minta Bapak Stef, tolong diselesaikan itu bersama Bapak Ibu guru wali kelas. Tentu saja itu dirancang bersama-sama dengan anggota kelas lewat kalimat-kalimat positif seperti tadi.
ya toh, peraturan kelas itu, keyakinan kelas yang dibuat oleh Bapak Ibu Wali kelas bersama anak-anak kelasnya itu. Apa kalimat-kalimat positif apa yang akan kita buat menjadi satu peraturan atau keyakinan kelas, kita pajang di kelas. Contohnya apa? Menghargai orang lain, salah satu kalimat umum ya. Jadi menghargai orang lain di situ berarti satu peraturan yang kita sudah buat menjadi keyakinan kelas untuk anak-anak, dan teman-teman Bapak Ibu guru tahu bahwa itu satu aturan keyakinan kelas yang kita sudah buat. Kalimat positif, bukan larangan. Kalau larangan itu negatif, misalnya tidak boleh maki. Nah, itu larangan ya. Itu larangan, itu negatif. Yang kita pakai kalimat positif, menghargai orang lain. Buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat positif yang dipakai, bukan larangan. Kalau larangan, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu larangan. Kita pakai, buanglah sampah pada tempatnya. Sehingga ketika anak itu sebagai manusia tentu saja dia akan melanggar aturan. Tidak ada yang sempurna manusia, apalagi anak-anak. Dalam pembelajaran tentu saja dia akan melanggar aturan. Ketika dia melanggar aturan, apa yang kita buat? Tentu saja kita sebagai penghukum seperti tadi, benar. Tetapi hukuman seperti apa? Hukuman itu harus menyadarkan anak. Harus bisa menyadarkan anak. Sebagai penghukum. Yang terakhir sebagai manajer. Yang pertama sebagai penghukum. Ketika anak melakukan tindakan pelanggaran aturan di dalam kelas, kita tentu saja sebagai penghukum. Hukuman apa yang kita pilih? Sehingga dia bisa sadar. Yang kedua tadi, pembuat merasa bersalah. Kita sebagai guru harus punya peranan sebagai pembuat merasa bersalah. Dia harus rasa bahwa dia buat itu sudah salah. Bagaimana kita membuat itu? Seperti dengan tadi, pertanyaan, menanyakan keyakinan atau validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi. Apakah kau buat itu benar? Dia jawab salah. Dengan itu kita membuat dia merasa bersalah. Tuh, saya buat tadi sudah salah. Jangan sampai dia buat habis dia rasa bahwa itu benar. Ya toh? Kadang kan dibuat habis dia merasa, saya pukul dia karena dia ganggu saya. Nah, iya kan? Dia merasa dia benar. Dia ngomong kasar untuk saya pukul, saya benar, ya kan? Bagaimana kita membuat dia harus merasa bersalah bahwa tidak boleh pukul? Nah, itu tugas kita Bapak Ibu guru sebagai pembuat merasa bersalah, harus membuat dia yakin bahwa yang dia lakukan itu salah. Dan ini Bapak Ibu guru, tolong kita kerjasama ketika pelanggaran-pelanggaran tertentu yang kita tidak bisa tangani karena menyita waktu mengajar kita alihkan ke piket, alihkan ke BK. Dan itu kita kolaborasinya seperti itu. Tidak bisa semua kasus kita selesaikan juga. Itu akan mengganggu kita pembelajaran juga di kelas, menyita waktu juga. Tetapi paling kurang kita mengontrol mereka sebagai pengontrol. Sebagai manajer di kelas, kita harus itu. Tentu saja top manajernya saya. Sebagai kepala sekolah, top manajer di sekolah. Saya mengontrol sebagai pemimpin untuk semua. Tetapi teman-teman sebagai manajer di kelas, saat tatap muka itu sebagai manajer, itu harus. Dan kita berkolaborasi dengan para pembina-pembina, unsur kesiswaan, BK, guru agama, guru piket saat itu, sehingga misalnya pelanggaran aturan atau pelanggaran tertentu yang kita tidak bisa selesaikan dalam waktu yang dekat, itu kita limpahkan ke BK, kita laporkan kepada piket supaya tindakannya seperti apa. Anak-anak usia remaja begini, dia tentu saja akan melanggar aturan saja. Bahkan ada yang fatal ketika ada pelecehan, teman-teman. Ya, anak sudah mulai masuk usia remaja, bisa saja dia melakukan itu. Nah, itu perlu kita ekstra untuk menyelesaikannya. Jadi baik, saya kembali bahwa peraturan sekolah itu, peraturan kelas itu tidak boleh bertabrakan dengan peraturan sekolah. Keyakinan yang teman-teman buat di kelas nanti
tidak boleh bertabrakan dengan tata tertib sekolah. Tentu saja kita berpedoman pada tertib sekolah. Nah, kita berpedoman pada tata tertib sekolah untuk membuat peraturan kelas. Peraturan kelas dibuat menggunakan kalimat-kalimat positif seperti tadi Bapak Stef sampaikan, menjadi satu keyakinan positif di kelas. Nah, dari situ kita gunakan untuk membiasakan anak supaya punya budaya positif, sehingga terbentuklah budaya positif di lingkungan sekolah dan akan tertanam pada diri anak, pribadi anak, sehingga dia bisa berbudaya positif di lingkungan masyarakat. Baik, berikut. Kita lakukan ini semua tentu saja sebagai motivasi untuk anak-anak untuk berubah. Dan yang diharapkan itu anak-anak termotivasi, perubahan itu termotivasi dari dalam diri. Jadi dia tidak, Bapak Stef, dia tidak melakukan sesuatu karena tadi mau dipuji atau karena dia takut. Venta datang pagi-pagi, hari saya pikirkan ini kalau saya rasa sapu tidak bersih pasti saya kena marah dari kepala sekolah. Tidak boleh. Itu satu motivasi dari luar karena dia takut. Atau Vero, dia datang pagi-pagi karena supaya Pak Kepala puji dia, atau dia mau cari muka dari Pak Kepala supaya oh ya Vero hebat, Pak Kepala ini hari tidak ada, malas. Bisa saja anak sekarang begitu. Bisa saja usia mereka ini kan dia merasa simpati untuk orang, dia melakukan sesuatu karena merasa simpati, dia senang. Pak Kepala hari tidak, ini contoh yang saya, mungkin untuk Pak Stef atau ibu yang ini hari tidak datang, saya malas deh. Seperti itu karena memang itu motivasi dari luar. Dia mau dipuji. Dan kita harus menyadarkan anak supaya termotivasi dari dalam diri. Contoh, menjaga kebersihan. Tadi. Dia pagi-pagi dia berpikir dia datang sapu karena dia berpikir bahwa memang satu sekolah harus bersih. Nah, itu motivasi dari dalam diri. Saya harus sapu karena sekolah tidak boleh kotor. Sekolah bersih sehingga saya bisa belajar, kelas bersih sehingga saya bisa belajar dengan baik. Itu motivasi dari dalam diri. Dan itu kita sebagai guru harus berusaha menyadarkan mereka sehingga mereka termotivasi dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan. Baik, berikut. Saya ada rangkuman beberapa tadi dan mungkin sudah dari 10 menit sigla. Jadi Bapak Ibu Guru, tolong kita sebagai manajer di kelas, sebagai pemimpin di kelas, di jam mata pelajaran kita, itu kita pemimpin. Bahkan kalian punya jam, kalian sebagai pemimpin, bahkan saya juga tidak bisa ganggu ketika kamu mengajar. Saya harus izin dulu. Kepala sekolah, saya sebagai pemimpin di sekolah, tetapi ketika kamu mengajar, teman-teman mengajar di kelas, kamu pemimpin, kamu manajer. Saya pikir saya harus ketuk pintu. Betul kan Ibu bilang, tadi saya pergi, saya ketuk pintu dulu. Kalau Ibu bilang tidak boleh masuk dulu, saya akan mengajar. Pasti saya tidak masuk. Nah, karena di situ Anda sebagai manajer, saya tidak lagi. Betul, saya sebagai kepala sekolah, saya top manajer. Tetapi ketika Anda mengajar di kelas, di situ Anda sebagai manajer. Bagaimana menjadi pemimpin di sekolah, di kelas itu, di jam itu, mengatur anak-anak. Penting sekali. Jadi tadi restitusi tadi proses membuat kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Berawal dari validasi tindakan, tentu saja misalnya dia melakukan sesuatu dilaporkan kepada kita validasi dulu apakah betul dia lakukan atau tidak. Setelah divalidasi harus menanyakan keyakinan untuk dia. Validasi ini sampai dia benar-benar merasa bahwa dia melakukan itu salah. Dia harus benar-benar sadar bahwa saya sudah salah melakukan itu. Lalu tanyakan kepada dia, kalau kau merasa salah, apa yang kau langgar? Sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat, apa yang kau langgar? Oh, saya langgar ini. Ternyata saya mati. Saya tadi emosi. Tanya alasannya. Nah, pasti semua tindakan itu ada alasannya. Walaupun itu melanggar hukum, melanggar tata tertib, tapi itu ada alasannya. Alasannya hal manusiawi ketika dia bilang, saya emosi sekali Pak. Ya wajar. Ya, saya emosi.
saya tidak sadar saya langsung maki. Oke, kau yakin kau salah? Yakin saya salah. Apa yang kau buat bisa minta maaf tadi? Atau kalau minta maaf lalu satunya masih merasa sakit hati bagaimana ya? Teruskan ke BK supaya bimbing dia secara baik di sana, di BK sana. Baik, saya pikir ini bagus sekali sehingga terakhir menstabilkan identitasnya. Bagaimana dia diterima kembali oleh kelompoknya. Jangan sampai teman-teman di kelasnya tidak mau terima dia lagi. Dia tukang maki, kan tidak suka dia lagi di kelas, ya kan? Nah, berarti dia tidak diterima di kelas. Nah, anak kalau tidak diterima di kelas, maka dia belajar tidak akan bagus. Karena semua tidak suka dia. Bagaimana kita menyelesaikan sampai dia diterima kembali di kelasnya, di kelompoknya. Nah, itu saja saya pikir kesimpulan yang saya buat. Nah, teman-teman, tolong kita semangat. Mari kita semangat untuk menjadi guru yang baik. Kebetulan kawan kita Pak Stef sementara mengikuti pendidikan ini, saya berharap bahwa kita semua walaupun kita tidak ikut CGP, mari kita bergerak. Mari kita bergerak. Bukan hanya mengajar saja, tetapi kita mendidik anak-anak supaya menjadi manusia yang memiliki akhlak, karakter, dan berbudaya positif. Itu saja tekanan dari saya yang saya sampaikan, Pak Stef. Semoga teman Pak Stef bisa menyelesaikan CGP ini dengan baik sehingga menjadi guru penggerak nanti. Hanya ini beberapa poin penting terkait dengan budaya positif yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian dan terima kasih.